Assalamualaikum Ibu Novi. Waalaikumsalam Ibu Tanti, senang bisa bertemu kembali bersama Ibu Tanti di sesi coaching hari ini. Coaching hari ini tidak berjalan lama ya Ibu, hanya 15 Ya. menit. Eh, Kemudian kita maksimalkan percakapan kita ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana kabar Ibu hari ini? Ya, selamat siang juga Ibu. Terima kasih. Kabar saya alhamdulillah baik-baik saja. Meski agak terasa tertekan ya Bu dengan beban pekerjaan belakangan ini. Mohon bantuan dari Ibu dalam memecahkan masalah saya bersama-sama. Alhamdulillah senang rasanya bisa mendengar kabar Ibu Tanti baik. Ada beberapa masalah yang Ibu hadapi ya Bu, tentang Ya. pekerjaan hingga merasa tertekan. Semoga dalam sesi coaching hari ini dapat menemukan akar masalah yang sedang dihadapi. Sebelum memasuki sesi coaching, mari kita melakukan relaksasi sebentar ya Bu agar tetap santai dan fokus melaksanakan coaching hari ini. Untuk Baik. sesi relaksasinya itu sangat sederhana, yaitu memejamkan mata, kemudian menarik nafas dan hembuskan sebanyak 3 kali. Ya Ibu, pertama-tama pejamkan mata, Hmm. kemudian tarik nafas, hembuskan perlahan. Tarik nafas, hembuskan perlahan. Tarik nafas, hembuskan perlahan. Kemudian buka mata perlahan-lahan. Ya, Ibu. Iya, alhamdulillah sesi relaksasi singkatnya ini sudah selesai ya Bu. Semoga saat Ya, kita tadi merasakan relaksasi nyaman ya Bu. Eh, ya, amin. ya. Kemudian kita masuk ke tujuan coaching hari ini. Ibu, bisakah Ibu bercerita apa tujuan utama Ibu dalam sesi coaching hari ini? Ya, terima kasih Ibu Novia. Belakangan ini saya merasa sangat sulit Bu untuk menemukan keseimbangan antara pekerjaan saya sebagai guru dengan tugas rumah tangga. Jadwal yang padat di sekolah membuat saya sering terlambat menyelesaikan pekerjaan rumah tangga atau sebaliknya. Nah, akibatnya saya merasa lelah dan kurang fokus di kedua bidang tersebut. Fokus utama saya hari ini adalah mencari solusi untuk meningkatkan manajemen waktu saya, agar saya dapat memberikan perhatian yang lebih baik di sekolah dan di rumah tanpa merasa terlalu tertekan. Saya ingin menemukan strategi yang membantu saya untuk mencapai keseimbangan Iya. yang lebih baik dalam menjalani keduanya. Baik Ibu, dari yang Ibu ceritakan tadi, Ibu mencari keseimbangan antara pekerjaan sebagai guru dan tugas rumah tangga. Tentunya hal ini merupakan hal yang kompleks ya Bu. Kemudian saya melihat tujuan utama kita hari ini yaitu meningkatkan manajemen waktu agar Ibu dapat memberikan perhatian yang memadai di kedua bidang tersebut ya Bu, sehingga tanpa harus Ibu merasakan tertekan. Sebelum kita memasuki lebih dalam, bagaimana Ibu melihat diri Ibu sendiri saat ini dalam mencapai tujuan tersebut? Dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Ibu saat ini? Saya rasa saya saat ini berada di posisi 5 ya Bu, di posisi angka 5 karena saya merasa seperti ada sesuatu yang kurang dan sulit untuk fokus sepenuhnya. Baik, di posisi sekitar angka 5 ya Bu. Kemudian Ya. jika melihat ke dalam diri Ibu kembali, apa kekuatan utama yang Ibu miliki dalam mencapai tujuan tersebut Ibu? Saya merasa memiliki keterampilan manajemen waktu yang baik, dan dedikasi terhadap pekerjaan saya sebagai guru, Ibu. Oke, Ibu memiliki keterampilan manajemen waktu yang baik, eh, kemudian dedikasi terhadap pekerjaan Ibu sebagai guru. Kemudian bagaimana dengan peluang atau kemungkinan yang Ibu lihat dapat membantu?
Saya pikir mencari bantuan dari anggota keluarga dan membuat tugas-tugas rumah lebih terstruktur bisa menjadi peluang yang baik. Baik, jadi peluang yang dapat membantu Ibu dalam pekerjaan rumah adalah dari bantuan anggota keluarga ya Bu, dan kemudian Ya. membuat tugas rumah lebih struktur. Kemudian apa hambatan atau gangguan yang akan menghambat Ibu dalam meraih tujuan ini Bu? Hambatan utama saya adalah stres, Ibu. Ya. Stres dan perasaan kewalahan karena tumpukan tugas dan tanggung jawab. Baik, karena hambatannya stres dan perasaan kewalahan ya, Bu. Kemudian mari kita temukan solusinya, Bu. Bagaimana Ibu melihat solusi dari hambatan perubahan emosional tersebut sehingga menimbulkan perubahan perasaan yang stres dan mudah tertekan tersebut? Saya pikir dengan menetapkan prioritas dengan lebih jelas dan mengembangkan rencana yang lebih terorganisir bisa menjadi langkah awal, Ibu. Baik, langkah awalnya yaitu menetapkan prioritas dan merencanakan agar lebih terorganisir ya Bu ya. Ya. Mari kita pahami lebih dalam mengenai reaksi dan penyebabnya. Ketika ibu merasa tertekan atau kewalahan, apa reaksi yang akan terjadi dan apa penyebabnya Bu? Saya merasa cemas dan tertekan ya. Saya pikir itu karena kurangnya perencanaan yang efektif dan merasa tidak dapat menyelesaikan semua tugas dengan baik, Ibu. Baik, pemahaman ini sangat membantu ya Bu. Sekarang mari kita bahas rencana aksi. Apa rencana konkret yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan membagi waktu tersebut, Bu? Rencana saya adalah dengan membuat jadwal yang lebih terstruktur untuk pekerjaan rumah dan melibatkan keluarga dalam tugas-tugas tersebut. Kalau boleh tahu, untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur, Ibu akan membuatnya di mana, Bu? Untuk pembuatan Ya, jadwalnya saya akan membuat jadwalnya itu di rumah, Ibu. di rumah. Oke. Di Ya, buku untuk ya, Bu? tugas Melalui ya apa? di itu akan melalui apa namanya tugas-tugas rumah. Prioritasnya itu menggunakan kalender atau Oke. aplikasi manajemen waktu untuk merencanakan tugas harian. Baik, Ibu. Saya juga berencana berbicara dengan keluarga tentang bagaimana mereka dapat membantu. Itu Ibu. Uh, baik, dalam uh, rencana konkret tersebut, adakah prioritas yang ingin diutamakan yang akan Ibu tetapkan, Bu? Prito- Ya, ap- yang menjadi prioritas saya itu ya tadi salah satunya itu adalah saya menggunakan kalender atau aplikasi manajemen waktu untuk merencanakan tugas harian. Saya juga berencana berbicara dengan keluarga tentang bagaimana mereka dapat membantu Ibu. Baik, Ibu. Ibu telah membicarakan prioritas itu, jadi akan membuat rencana melalui kalender dan berbicara dengan keluarga Ibu ya Bu ya. Iya. Eh, Bagaimana Ibu akan mengimplementasikannya, kemudian jangka waktunya kira-kira jangka waktunya bagaimana Ibu akan menerapkan jangka waktu dari strategi tersebut, Bu? Ya, untuk jangka waktunya saya mungkin akan menerapkan rencana itu mulai minggu depan ya Bu ya. Dan saya juga untuk kemajuan itu akan saya evaluasi tiap minggunya, kemudian akan mengukur dengan melihat peningkatan efisiensi dan perasaan lebih terkendali terhadap waktu. Baik, Ibu, menerapkan rencana, mengevaluasi dan mengukur hasil. Kalau dari skala keberhasilan, Ibu akan menetapkannya di skala berapa ya, Bu? Baik, saya kalau untuk tujuan saya inginnya yang angka paling besar ya Bu ya, yaitu angka 10 saya inginnya.
Iya, bagus ya Bu. Kemudian bagaimana Ibu mengantisipasi gangguan atau perubahan yang mendadak dalam rencana tersebut Bu? Kalau misalnya untuk Ya, eh, saya akan mencoba memprioritaskan tugas dan memiliki rencana cadangan, Bu, jika ada perubahan mendadak. wah, jadi memiliki rencana cadangan ya Bu atau plan B ya, seperti itu ya Bu ya. Baik, selanjutnya adalah komitmen ya Bu. Saya ingin bertanya, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini Bu? Saya berkomitmen sepenuhnya untuk mengimplementasikan rencana ini dan bekerja menuju keseimbangan yang lebih baik, tuh, Ibu. Baik, komitmen yang sangat positif ya Ibu untuk menuju keseimbangan yang lebih baik. Kemudian apa dan siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini Bu? Saya pikir keluarga saya, Bu, dapat membantu dan menanggung beberapa tugas rumah dan saya itu akan meminta dukungan dari mereka. Benar ya Bu, peran dan dukungan keluarga sangat penting. Terakhir, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching hari ini Bu? Hmm, saya akan membuat catatan harian, Bu, dengan melacak atau menilai kemajuan saya dan kita bisa adakan pertemuan kembali ya, Bu, untuk mengevaluasi perkembangan saya. Baik Ibu, saya juga akan mencoba mencatat dan siap memberi dukungan dan saran tambahan jika diperlukan di pertemuan selanjutnya. Ya Bu, saya siap akan bertemu kembali dengan Ibu. Kemudian bagaimana perasaan Ibu saat ini Bu? Kita refleksikan bagaimana perasaan Ibu saat ini setelah melakukan coaching hari ini atau kita membahas semua ini Bu. Saya merasa lebih yakin, Bu, dan memiliki arah yang lebih jelas sekarang. Terima kasih ya Ibu Novia. Ya Ibu, sama-sama. Saya juga senang sekali dapat membantu Ibu. Kemudian saya akan catat semua ini di buku saya agar bisa kita ulas kembali ya Bu ya. Perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin sampai di sini saja ya Ibu. Kita akhiri sesi coaching hari ini. Terima kasih Iya, banyak ya, Ibu Bu. Tanti sudah berkenan Sama-sama. coaching hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu Tanti. Ya, senang bertemu kembali dengan Ibu Novi. Apa kabarnya Bu hari ini?
Alhamdulillah sehat Ibu. Saya harap Ibu Tanti juga sehat selalu. Amin. Amin. Alhamdulillah Ibu, saya juga sehat. Ibu, dalam dialog kali ini kita hanya mempunyai waktu selama 15, kurang lebih 15 menit ya Bu. Nah, dalam dialog ini adakah hal yang mengganjal atau adakah permasalahan yang Ibu sedang hadapi atau adakah keinginan yang akan Ibu capai tapi Ibu masih ragu untuk melangkah? Iya Bu, ada Bu. Saya ingin bercerita mengenai hal yang ingin saya lakukan, tetapi saya terkendala oleh beberapa hal. Dan pada sesi coaching hari ini, saya berharap saya mendapat solusi dari permasalahan saya ini, Ibu. Baik Ibu, amin ya. Semoga bisa mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu pada dialog kita kali ini. Nah, semoga setelah sesi dialog ini Ibu mendapatkan ide atau pemecahan masalah yang Ibu hadapi. Baik Ibu, kita lakukan sesi dialog ini dengan santai aja ya Bu ya, Ya, Ibu. dengan upaya rileks, supaya lebih rileks. Kita tutup mata sejenak. Mari Bu, kita tutup mata sejenak. Ya. Tutup mata, kemudian Ibu tarik nafas, lalu buang perlahan, tarik nafas kembali, buang secara perlahan, tarik nafas kembali, buang secara perlahan. Ya Bu, coba Ibu bayangkan Ibu berada di tempat yang paling nyaman, yang paling sejuk, kemudian coba Ibu gelengkan kepala, terus gerak-gerakan tangan supaya rileks atau gerak-gerakan bahu Ibu. Nah, kalau sudah merasa rileks, sudah merasa nyaman, boleh Ibu buka mata secara perlahan-lahan. Nah, gimana Ibu? Apa yang Ibu Eh, rasakan? Alhamdulillah, rileks Bu, nyaman Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Iya Ibu. Baik Ibu, kita masuk ke sesi coaching ya Bu ya. Ya, Apakah Ibu sudah siap? siap Ibu. Baik Ibu, hal pertama yang kita lakukan adalah coba Ibu ceritakan permasalahan yang terjadi dan apa yang menjadi fokus utama atau tujuan yang ingin Ibu capai dalam pertemuan kita kali ini. Baik Ibu, saya mulai bercerita ya. Saya itu mempunyai kesulitan jika berbicara di forum atau berbicara dengan lawan bicara, kadang suka terbata-bata dan tiba-tiba kehilangan fokus Ibu. Apalagi di saat pembicaraan itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Fokus saya hari ini adalah menemukan ide atau mencari solusi untuk saya jika dalam berbicara bisa lancar, tidak terbata-bata lagi, serta saya bisa fokus dalam pembicaraan walaupun jangka waktu percakapan yang lama. Oh. Baik Ibu, yang saya tangkap adalah permasalahan Ibu tadi mempunyai kesulitan jika berbicara di forum atau berbicara dengan lawan bicara, kadang suka terbata-bata dan kehilangan fokus ya Ibu. Ya, Nah, untuk tujuan atau fokus utama pada hari ini adalah Ibu ingin mencari solusi atau ide untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Betul Ibu? ya Bu, betul sekali. Ya. Ibu Novi, sekarang mari kita identifikasi Bu. Ya. Untuk mencapai tujuan posisi Ibu Novi, jika saya berikan nilai Bu, antara angka 1 sampai dengan 10, kira-kira posisi Ibu sekarang berada di angka berapa Bu? Mungkin berada di nilai posisi yang keenam Ibu. Oh, berada di posisi angka 6 ya Bu ya? Iya Ibu. Baik, selanjutnya saya akan bertanya, kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Saya tipe orang yang bersemangat Ibu, mau belajar dan ulet, dan saya mempunyai kemauan untuk maju. Baik Ibu, dari semua kemampuan yang Ibu miliki, diantaranya adalah orang yang bersemangat, mau belajar, ulet, dan mempunyai kemauan untuk maju. Adakah yang menunjang Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Ada Bu, saya rasa
semangat saya, kemauan saya belajar, ulet dan kemauan untuk maju yang dapat membantu saya mencapai tujuan. Ya, baik Ibu, itu dari segi kemampuan yang Ibu miliki. Nah, sekarang bagaimana Bu dengan keluarga atau rekan Ibu? Apakah ada yang bisa membantu Ibu? Baik, saya rasa baik keluarga dan teman sejawat akan bersedia membantu saya, Ibu, jika saya membutuhkan bantuan, Bu. Oh, alhamdulillah ya Bu ya. Iya, Bu. Baik dari kemampuan Ibu dan dukungan orang sekitar dapat membantu Ibu mencapai tujuan yang Ibu inginkan. Nah, sekarang mari kita cari tahu Bu, yang menghambat Ibu untuk mencapai tujuan Ibu untuk fokus dalam pembicaraan serta tidak terbata-bata dalam berbicara. Itu Saya apa saja? saya rasa saya kurang berlatih fokus dan kurang percaya diri karena belum menguasai materi sehingga kadang-kadang ada rasa kurang percaya diri dalam berbicara, Ibu. Ya, baik. Tadi Ibu sebutkan bahwa Ibu kurang berlatih fokus sehingga kurang percaya diri ya Bu, dan karena belum menguasai materi. Nah, baik Ibu, mari kita temukan solusinya Bu. Bagaimana Ibu menemukan solusi dari hambatan yang sudah Ibu sebutkan tadi? Saya pikir hal pertama adalah saya harus belajar menguasai materi atau tema yang saya bicarakan dan harus sering berlatih fokus agar saya tidak terbata-bata dalam berbicara, Ibu. Ya, untuk menguasai materi dan fokus pada pembicaraan agar berbicara tidak terbata-bata itu adalah hal yang utama ya Bu ya. Ya. Sekarang mari kita pelajari perasaan yang Ibu rasakan saat tidak fokus Ibu. Perasaan saya yang timbul akibat tidak fokus dan belum menguasai materi adalah rasa tidak percaya diri. Mungkin karena saya kurang mempersiapkan materi, jadi kurang percaya diri, Ibu. Baik Ibu, dari hal yang Ibu jelaskan tadi itu sangat membantu ya Bu ya. Ya. Sekarang mari kita bahas rencana aksi Bu. Nah, rencana apa yang Ibu akan lakukan untuk bisa fokus dalam pembicaraan Ibu? Saya akan belajar untuk menguasai atau minimal saya mengetahui garis besar tema percakapan, Bu. Saya juga akan banyak membaca agar banyak pengetahuan dan kosakata yang saya miliki dan akan mulai belajar berkonsentrasi. Baik Ibu, sekarang selanjutnya adalah bagaimana Bu kita membuat rencana aksi nyata untuk yang berbicara agar tidak terbata-bata Bu. Saya akan belajar berbicara di depan cermin, Ibu, atau membaca sebuah cerita di depan teman atau keluarga saya. Intinya, saya akan banyak berlatih untuk berbicara supaya tidak terbata-bata. Baik Ibu, dari langkah-langkah yang Ibu jabarkan tadi, apakah ada lagi Bu yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya akan mengikuti beberapa webinar atau pelatihan. Salah satunya adalah mengikuti pelatihan guru penggerak, Ibu. Ya, baik Ibu. Rencana Ibu adalah selain berlatih berbicara dan berlatih fokus adalah dengan mengikuti berbagai pelatihan. Nah, kira-kira Bu, kapan akan Ibu lakukan rencana tersebut dan bagaimana cara Ibu untuk mengukur keberhasilan usaha yang Ibu lakukan? Kemungkinan saya akan memulai langkah-langkah tersebut minggu depan, Ibu. Dan sebelumnya saya Hmm. jadwalkan atau saya list apa saja yang akan saya lakukan. Untuk mengukur keberhasilan saya, bisa meminta pendapat dari teman yang saya mintai bantuan untuk menilai apakah saya sudah lancar dalam menceritakan sebuah cerita atau saat berbicara tanpa ada kata yang terbata-bata. Dan untuk melatih fokus, saya akan belajar mendengarkan dengan baik itu saat berbicara atau mendengarkan dengan mencatat materi yang sedang dibicarakan. Ya, baik Ibu. Itu adalah beberapa rencana biar Ibu fokus dengan mengikuti berbagai latihan serta mengukur keberhasilan yang Ibu usaha yang Ibu lakukan ya Bu ya. Nah, di awal Bu,
Eh, Ibu kan menilai diri Ibu ada di angka 6 ya. Ya, Ibu. Yang sekarang yang saya tanyakan adalah jika tujuan Ibu tercapai, kira-kira Ibu sudah berada di posisi angka berapa antara angka 1 sampai dengan 10, Bu? Mungkin angka 10 ya, Bu. Mhm. Di angka 10 ya, Bu. Wah, Mm-mm. luar biasa ya, Bu. Ibu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi adalah langkah yang Ibu tempuh. Sekarang bagaimana jika dalam mengevaluasi Ibu menemukan hambatan, misalnya dalam berbicara masih ada terbata-bata dan tiba-tiba hilang fokus saat berdiskusi atau berbicara dengan seseorang? Mungkin saya akan melakukan teknik stop itu yaitu berhenti sejenak, kemudian hembuskan perlahan, tarik nafas, kemudian saya akan menenangkan pikiran, kemudian melanjutkan kembali, Ibu. Iya, jadi hal yang Ibu lakukan adalah dengan berhenti sejenak menggunakan, sistem stop ya, Ibu. Iya. Di saat Ibu tiba-tiba hilang fokus dan, di saat Ibu berbicara terbata-bata. Nah, Iya. selanjutnya nih, Bu, Mm-mm. apa komitmen Ibu untuk menjalankan rencana aksi ini? Saya berkomitmen sepenuhnya untuk berlatih dan menambah pengetahuan saya, Ibu. Ya, baik, komitmen memang sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ya, Bu, ya. Nah, Mm-mm. sekarang siapa, yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Mungkin keluarga, rekan sejawat saya akan meminta bantuan kepada mereka saat saya berlatih sebagai bahan evaluasi saya juga, Ibu. Ya, baik. Peran dan dukungan keluarga dan orang sekitar itu sangat penting ya, Bu, ya. Ya. Nah, terakhir nih, Bu, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching kita hari ini? Saya akan membuat catatan, Ibu, rencana pelatihan untuk kemajuan saya dan kita dapat melakukan pertemuan kembali ya, Ibu, Ya, untuk baik. melakukan evaluasi perkembangan. Baik Ibu, saya siap memberikan dukungan atau saran tambahan jika diperlukan. Nah, saya juga akan membuat catatan poin-poin penting dalam pertemuan kita kali ini untuk melihat perkembangan di pertemuan berikutnya. Nah, kita juga bisa berkomunikasi lebih lanjut, Ibu. Ini yang terakhir, Bu, Iya, untuk evaluasi nih. Uh, Refleksi ya. iya. Sekarang saya bertanya, bagaimana perasaan Ibu saat ini setelah kita berdiskusi? Saya merasa lebih tenang, yakin, Ibu, dan memiliki tujuan ke depannya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama Ibu Novia, senang rasanya bisa membantu Ibu. Semoga Ibu dapat mencapai tujuan yang Ibu inginkan, Amin. supaya bermanfaat baik untuk diri Ibu, terutama untuk membantu pekerjaan Ibu sebagai guru. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Ibu Novia. Sama-sama, Ibu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Bagus. Mau, aduh, nanti pokoknya kalau itu ngomong ya Bu ya. Iya, siap-siap, Ibu. Kalau ada kekurangan.